Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas di dalam kajian fikih tentang najis. Masih lama, Pak. Kemarin kata pengurus, Ustaz gimana ini? Kontraknya udah habis. Masya Allah. Tapi kita pembahasannya masih awal. Ya, memang seperti itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu menuntut ilmu seperti itu. Tidak cukup dengan setahun, 2 tahun. Kita sudah menjadi orang yang paling faham di dalam agama. Begitupun para sahabat, para ulama terdahulu. Oleh karenanya, apabila seseorang itu seluruh umurnya untuk agama, maka dia akan hanya mendapatkan setengah dari agama. Bayangkan, dari kecil sampai meninggal dunia seluruh umurnya itu untuk agama. Dia belajar terus menuntut ilmu, dia membaca, dia mentelaah. Tapi ternyata dia hanya mendapatkan setengahnya, bahkan tidak sampai setengahnya. Nah, bagaimana dengan kita yang hanya sebulan beberapa kali apa yang kita dapat, Pak? Yang kita dapat itu apa? Sangat-sangat sedikit. Oleh karenanya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di dalam menuntut ilmu harus terdapat 6 unsur. Lan yanalal ilma illa bisittatin. Tidak akan mendapatkan sebuah ilmu kecuali harus terpenuhi 6 unsur. Apa? Ada yang hafal? Nggak ada hadiah di sini. Ada yang hafal? Ada yang pernah mendengar? Yang pertama, niat. Yang pertama, ya memang semuanya niat itu. Hirsun, semangat. Wajtihadun, tekad yang kuat. Kemudian zakaun, kepandaian, kepintaran. Kemudian bulghatun, harus ada bekal. Jadi menuntut ilmu itu harus punya bekal. Sama para ulama terdahulu, mereka berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan ilmu harus punya bekal. Kemudian wa suhbatu ustadzin, harus duduk dibarengi dengan seorang ustaz, seorang yang alim di bidangnya. Karena tidak bisa seseorang itu mendapatkan ilmu hanya dengan kitab, buku yang dia pelajari. Karena apabila dia pelajari itu dengan kitab, maka pemahamannya akan banyak yang salah tanpa ada seorang ustadz atau orang yang berilmu. Wa tulu zaman, dan panjangnya waktu yang dia tempuh. Maka 6 perkara ini harus ada di dalam setiap penuntut ilmu. Maka jangan pernah bosan bapak-bapak, ibu-ibu,
duduk di majelis ilmu dengan menambah ilmunya, wawasannya, karena banyak yang masih kita belum fahami, kita belum ketahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai poin yang ke-6 dari macam-macam najis. Yang pertama kotoran manusia dari jalan depan. Yang kedua dari jalan belakang. Air seni dan dari belakangnya. Kemudian yang ketiga al-wadi. Yang keempat al-madhi. Yang kelima darah haid. Yang keenam 60. Yang keenam daging yang tidak boleh dimakan, yang haram dimakan. Daging yang haram dimakan. Jadi menjadi bangkai ya. Menjadi bangkai. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-7. Yang ke-6 bukan daging ya. Kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Nanti daging yang selanjutnya. Yang ke-7 adalah lu'abul kalb, air liur anjing. Yang ke-7 adalah air liur anjing, yang mana ada dalil tentang kenajisan air liur anjing ini. Bahkan najisnya bukan najis yang ringan atau yang menengah, sedang. Tapi ternyata liur anjing ini adalah najis yang mughalladzah, yang berat najisnya. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marrat ulahunna biturab. Apabila ada anjing yang meminum salah satu bejana kalian dari bejana-bejana kalian. Bejana itu adalah wadah yang terdapat di dalamnya air. Kalau kita itu ya ember atau baskom atau yang lainnya. Apabila ada seekor anjing yang menjilat wadah kalian, maka hendaknya kalian itu mensucikannya dengan 7 kali cucian, 7 kali basuhan. Ulahunna biturab. Basuhan yang pertama itu dicampuri dengan at-turab, tanah, debu atau lumpur, pasir, boleh. Tapi di hadis yang lain mengatakan dengan lafadznya ihdahunna biturab. Salah satunya dengan turab, tanah. Jadi hadis yang ini yang pertama kali dengan tanah. Tapi di hadis yang lain salah satu dari basuhan yang 7. Boleh yang pertama, pertengahan atau yang terakhir. Boleh. Intinya membasuh dari liur anjing ini
harus ada 7 basuhan. Harus ada 7 basuhan. Salah satunya adalah dengan tanah tadi, atau dengan debu, atau dengan pasir, atau dengan lumpur, boleh. Mau yang pertama, pertengahan, atau yang terakhir. Tapi kalau yang terakhir itu harus dengan basuhan air. Basuhan air yang terakhir. Jangan yang terakhir, paling terakhir itu tanah. Jangan. Ya tetap aja kotor. Tapi yang terakhir harus dengan basuhan air. Nah ini insya Allah semuanya sudah jelas poin yang ketujuh. Liur anjing, baik terkena pakaian, tubuh, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Ustadz, lalu bagaimana dengan orang yang memelihara anjing? Boleh enggak memelihara anjing? Mana yang bilang boleh? Apa dalilnya? Masya Allah. Apa Pak? Boleh enggak melihara anjing? Boleh. Apa dalilnya? Boleh, tapi dengan 2 syarat. Apa? Untuk hirasah, keamanan, dan untuk berburu. Ada yang punya anjing? Dulu. Tapi benar-benar harus diingat, yang memelihara anjing untuk penjagaan ini benar-benar memang harus dijaga, karena malaikat tidak ingin masuk ke dalam rumah kita yang ada anjingnya. Maka taruhlah di luar, jangan sampai masuk ke dalam rumah. Dan untuk berburu ini boleh, tapi jangan sampai hewan buruannya ini mati di tangan anjing tersebut. Jadi masih dalam keadaan hidup. Ketika diburu masih dalam keadaan hidup sehingga dia bisa menyembelih. Kalau dalam keadaan mati maka bangkai. Tapi ada pendapat yang lain, boleh hewan buruan itu membunuh buruannya. Boleh hewan buruannya itu membunuh buruannya sehingga tidak menjadi bangkai. Ketika dia melepas, dia ucapkan bismillah. Tapi ini khilaf. Yang lebih baik adalah jangan sampai mati dulu sehingga dia bisa menyembelih dengan sembelihan yang benar. Allah Ta'ala a'lam. Poin ini ada pertanyaan? Ya. Kalau si anjing ini yang dijilat airnya tadi gimana? Air dalam baskom? Iya, airnya dibuang, tidak boleh. Tapi baskom nggak boleh. Hah?
Baskomnya yang dicuci, bukan airnya yang dicuci. Iya, maksudnya air itu Iya, airnya sudah menjadi najis sehingga yang dicuci adalah baskomnya, ya, bejananya. Adapun airnya itu dibuang. Airnya dibuang. Di luar air liur. Di luar air liur air. Oh. Adapun yang di luar air liur, daging ini nanti seharusnya nanti pembahasannya daging belum. Tapi nggak apa-apa. Daging udah jelas, air liurnya saja najis, apalagi dagingnya. Bahkan anjing ini adalah hewan yang diharamkan. Maka sudah jelas najis. Adapun bulu ini khilaf. Termasuk kemarin yang kita bahas bulu babi yang ada kuasnya itu, ini khilaf di antara para ulama karena bulu ini tidak mengikuti unsur yang basah. Jadi unsur bulu ini kering. Jadi kalau sudah terpisah dari kulitnya sehingga tidak ada sesuatu yang basah, kering, ini ada pendapat yang membolehkan atau tidak najis. Tapi ada juga pendapat yang najis tetap, karena semua unsur dari anjing dan babi ini seluruhnya najis. Tidak ada pengecualian di dalam dalil. Tidak ada pengecualian di dalam dalil. Maka kita mengambil yang aman. Tidak usah menggunakan bulu babi atau bulu anjing. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada pendapatnya karena tadi hadisnya tentang anjing yang minum di bejana. nah, Karena itu saya pernah dengar juga gitu ada orang mempahamkan bahwa yang dicuci itu ya bejana, tidak berkaitan dengan kulit. Jadi kalau kasusnya memang ada anjing minum di bejana, bukan karena dia menyentuh kulit. Jadi sehingga pendapat kalau menyentuh kulit kan nggak ada tentang suruhan itu. Jadi gimana? Nah, ada pertanyaan bahwasannya yang di dalam hadis itu bejana, bukan kulit atau tubuh. Nah, kalau misalkan liurnya ini menyentuh kulit, maka bukan termasuk di dalam hadis yang dijelaskan bejana. Ini ana baru dengar ya. Ana baru dengar ada pendapat yang seperti ini. Karena sungguh jauh. Bejana yang tidak tersentuh oleh kulit kita saja disuruh untuk dicuci, dibasuh. Terlebih lagi kalau misalkan menyentuh tubuh kita. Ini di luar tubuh. Nabi SAW menyuruh untuk memerintahkan untuk mencucinya tujuh kali. Maka lebih dipastikan dan diperhatikan lagi ketika dia tersentuh oleh tubuh seseorang. Maka ini lebih diperhatikan, lebih disucikan lagi. Karena bejana saja yang bukan dari tubuh kita ini
basuh dengan tujuh kali, apalagi dengan sentuhan di tubuh kita. Nah, ini ana baru dengar ada yang berpendapat demikian. Ya memang hadis ini menunjukkan bejana. Tapi ini adalah sebuah contoh atau kasus yang sering terjadi. Jarang sekali anjing ini kalau di dalam agama kita. Mungkin kalau di agama luar anjing ini menjadi teman. Tapi kalau di kita memang kita sudah diajarkan untuk tidak berdekatan dengan hewan yang najis dari babi maupun anjing. Ya maka kita harus lebih memperhatikan hal yang menyentuh kepada tubuh kita. Wallahu taala a'lam. Jadi tubuh kalau ada yang air liur anjing yang mengenai tubuh kita, maka ini lebih diperhatikan, lebih dicuci, lebih disucikan. Allah taala a'lam. Baik, cukup. Kita lanjut. Nah, ini poin yang ke-7. Kemudian poin yang ke-8, di antara sesuatu yang najis yang ditunjukkan oleh dalil, yaitu lahmul khinzir, daging babi. Wa huwa najisun bittifaqi ahli ilmi, dan kenajisan daging babi ini adalah kesepakatan para ulama. Liqauli ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu yang aku wahyukan kepadamu dari segala yang haram atas makanan yang dimakan. Jadi tidak ada sesuatu yang diharamkan. Tidak ada sesuatu yang diharamkan. Maka sesuatu itu pada asalnya halal. Sesuatu itu dasarnya halal. Illa ayyakuna maitah. Nah, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Di antaranya adalah maitah, bangkai. Au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Au lahma khinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi, sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang najis. Surah Al-An'am ayat 145. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa daging babi ini najis, daging babi ini haram untuk dimakan. Di dalam ayat-ayat yang lainnya. Tapi memang semuanya sudah tahu bahwasanya daging babi ini haram. Daging babi ini haram. Walaupun memang sebagian kita dari mungkin suku-suku yang ada di
Mana? Sumatera ya? Enggak. Sumatera ya. Nah, ini mereka masih menghalalkan daging babi. Padahal daging babi sudah jelas haram. Sudah jelas haram. Nah, ini yang ke-8. Poin yang ke-8 dari sesuatu yang najis. Nah, nanti kita akan bahas kenajisannya ini termasuk yang mana dan bagaimana cara membersihkannya. Kemudian yang ke-9 adalah al-maitah, bangkai. Yang ke-9 al-maitah, bangkai. Bangkai itu apa? Hah? Nah, harus paham dulu bangkai itu apa? Ya, yang mati dengan proses bukan dari penyembelihan yang syar'i. Jadi bangkai bukan hanya sesuatu yang mati dan bau disebut bangkai. Tapi bangkai itu adalah hewan yang mati tapi tidak dalam kondisi penyembelihan yang syar'i. Kambing ketika disembelih tidak menyebut nama Allah menjadi bangkai tetap. Ayam disembelih tidak menyebut nama Allah, bangkai. Maka segala hewan yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i ini disebut dengan bangkai. Disebut dengan bangkai. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan di dalam surah Al-An'am. Tapi ada pengecualian di dalam bangkai ini. Tidak semua bangkai itu najis. Tidak semua bangkai itu najis. Ada pengecualian. Yang pertama, bangkai ikan. Apa dalilnya? Air. Apa air? Hewan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla lana maitatan wa daman." Uhilla lana maitatan wa daman. Ammal maitatan falhud wal jarad, wa amma daman al-kabid wat tihal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kami dua bangkai. Yang pertama bangkai ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Adapun dua darah, ada darah yang dihalalkan, yaitu hati dan at-tihal. Apa at-tihal? Yang bulat atau berbentuk oval yang berdekatan dengan hati. Apa itu? Limpa ya, Bang? Apa? Ya, pokoknya yang ada bulat ya. Enggak bulat ya, kayak peluru ya. Nah, kayak peluru itu. Nah, itu. Nah? Iya, di ayam ada. Yang rasanya pahit ya? Hah? Itu mah kotoran empedu.
Hah? Jantung. Empedu yang baik. Jantung kayak gitu. Apa bukan? Lain-lain jantung ya jantung. Jantung ya. Fungsi jantung. Limpa di sapi adanya. Kalau yang mulai itu di ayam. Nah, yang kayak peluru lah itu. Nah, itu attihal namanya, attihal. Nah, itu pun sama dari darah ya. Sama dengan hati, darah dari darah. Nah, ini dua darah yang dihalalkan. Hati dan tadi. Emang di tempat-tempat yang lain itu ada yang beda namanya. Ini kalau di sapi nggak ada ya? Limpa. Iya, kalau yang ayam itu ada seperti peluru itu. Kemudian hadis yang lain ketika ditanya tentang al-bahr, air laut, Nabi SAW bersabda, tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi seluruh hewan yang ada di lautan, jadi bukan yang di lautan saja, bahkan sungai, air yang hidup di air itu semuanya halal, semuanya halal. Adapun airnya maka ini tergantung. Seperti empang, nah ini ada kotorannya, maka tidak suci. Jadi tidak semua air itu suci, tidak semua air suci. Adapun yang di laut, kemudian yang sungai mengalir, ini suci, walaupun ada yang ngambang-ngambang sedikit. Tapi jangan pas ada yang ngambang kita wudhu di situ, jangan. Di tempat yang aman dari kotoran. Kalau ada yang ngambang biarkan lewat dulu baru kita bersuci. Karena volume airnya itu lebih banyak. Beda dengan di empang yang menggenang. Maka ini tidak suci. Airnya tidak mensucikan. Taib ini yang pertama, bangkai ikan. Seluruh hewan, bukan hanya ikan, seluruh hewan yang ada di air ini halal dan suci. Halal dan suci. Termasuk buaya. Buaya hidup di mana? Sungai, air ya. Hewan air. Maka halal dimakan. Ada yang pernah makan buaya? Apa ada yang dimakan buaya? Kebalikannya. Hah? Nah, kura-kura ini hidupnya di mana? Air apa darat? Enggak. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa hewan yang hidup di dua alam ini tidak boleh dimakan, ini tidak kuat. Karena ini akan memberikan peluang orang-orang itu berbeda pendapat. Contohnya tadi, kura-kura. Ini di darat apa di air? Ada yang bilang di air, ada yang bilang di darat. Kita lihat dia itu mencari makan di mana.
kemudian dia itu tidurnya di mana, kemudian dia menetap di mana. Sama seperti manusia, punya rumahnya di mana, tidurnya di air apa di darat, cari makan di mana. Kalau manusia di air, ayo, di darat, ayo. Kalau manusia segala-galanya. Nah, tapi kalau hewan itu biasanya dia akan condong ke tempat yang satu, di air apa di darat. Bedakan kura-kura sama penyu ya. Ini beda. Kalau penyu itu jelas di air. Beda ya. Bedakan kura-kura dengan penyu. Kalau kura-kura ini kalau dilihat di mana? Air apa di darat? Darat. Ada yang air, ada yang darat masih. Kalau di air boleh dimakan. Tapi kalau dia di darat nggak boleh dimakan. Bangkai. Kalau kura-kuranya sendiri, misalnya dia di darat, maka harus dengan penyembelihan syar'i. Ada nggak dia leher uratnya? Ada ya. Ada. Bedakan dengan bekicot ya. Nah ini bekicot menjadi apa namanya? Khilaf ya. Bekicot. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Bekicot ini bukan yang di sawah. Kalau yang di sawah namanya keong atau tutut. Sebenarnya sama-sama keong ya. Tapi keong yang bekicot. Tapi kalau tutut yang di sawah itu air, dia halal dimakan. Tapi kalau bekicot yang di darat, ini ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Yang bilang halal karena dia hewan yang tidak menjijikan dalam makanannya. Walaupun ada yang dilihat jijik karena makanannya apa dia? Daun-daunan kalau di daun pisang. Kalau di tanah itu cuman lewat doang sebenarnya. Tapi kebanyakan dia di daun. Nah ini yang bilang halal. Tapi yang bilang haram menggunakan sebuah kaidah, segala hewan yang ada di darat maka harus dengan penyembelihan syar'i. Berbeda dengan air. Kalau air tidak usah disembelih, hewan ikan setelah dipancing bismillah ya Allah Akbar. Enggak usah. Kalau air, hewan air seluruhnya tidak usah dengan penyembelihan yang syar'i. Seluruh bangkainya dia halal. Tapi kalau darat, kaidahnya dia harus disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Nah, yang bilang bekicot ini haram karena dia tidak bisa disembelih. Dia tidak bisa disembelih. Maka ini menjadi haram. Nah, kalau kura-kura tadi misalkan dia hewan darat dan bisa disembelih, tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah di situ. Tapi kalau yang bilang kura-kura ini hewan air, sudah selesai. Dia halal dalam segala sesuatu. Bahkan bangkainya pun halal. Tapi kalau air, tapi kalau dia darat, maka ini harus disembelih baru menjadi halal. Tapi tidak semua yang ada di darat itu halal. Harus hati-hati. Kata ini merupakan hewan yang kata kodok semua. Apa lagi?
suike dengan berbagai macam jenisnya, ini adalah hewan yang dilarang dibunuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlid dafadi'. Seluruh kata tidak boleh dibunuh, dilarang dibunuh. Maka seluruh hewan yang dilarang dibunuh dia haram untuk dikonsumsi. Dalam hadis Muslim, hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kata. Jadi keharaman kata ini bukan tadi hidup di dua alam, bukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kata. Dan hewan yang boleh dibunuh juga sama, tidak boleh dikonsumsi. Ular, cicak, tikus, kalajengking. Ini di sini ada lidahnya ke sini kaki. Ini pengunci. Nah, kita harus pilah ya hewan-hewan yang ada di darat ketika ingin dimakan. Apakah halal atau haram? Termasuk semut ya, tidak boleh dimakan. Semut tidak boleh dimakan. Maka kaidah lagi, ada telur dari hewan yang tidak boleh dimakan. Apakah telurnya ini boleh dikonsumsi ataukah tidak? Telur ular. Jadi segala sesuatu dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka telurnya pun tidak boleh dimakan. Tidak boleh dikonsumsi. Dan hewan yang tidak boleh dikonsumsi dimakan juga tidak boleh dijual belikan. Tidak boleh dijual belikan. Kepiting ini hewan air ya. Kepiting hewan air. Dia boleh dimakan. Bahkan yang di sawah pun dia hewan air. Karena lubangnya ketika dilihat itu ternyata penuh dengan air. Belut hewan air. Untuk cacing ini khilaf. Bukan khilaf, bukan khilaf. Cacing ini khilaf. Apakah dia hewan menjijikan ataukah tidak? Tapi yang paling kuat dia haram. Dia haram. Paling kuat dia haram. Sama seperti tadi bekicot.
Nah, adapun untuk pakan ya, seperti makan ikan, kemudian makan apa namanya? Ayam. Ayam kadang-kadang makan cacing. Nah, ini boleh ya. Ini boleh, tidak ada masalah. Karena yang konsumsi itu adalah hewan itu. Paham ya? Jadi yang konsumsi itu bukan manusia. Yang konsumsi itu hewan. Maka ini boleh karena memang rantai makanan mereka itu seperti sama seperti ayam. Ayam ini makan belatung, makan cacing. Boleh enggak kita konsumsi ayam? Boleh. Semut dimakan. Tapi kalau manusia langsung makan itu, ini tidak boleh. Sama seperti telur semut. Kalau dikonsumsi manusia ini tidak boleh. Tapi kalau untuk burung maka boleh, dan boleh dijual belikan. Kroto ya. Kroto ini boleh dijual belikan dengan syarat tidak untuk konsumsi manusia. Ada yang suka kroto? Ada. Ya kadang-kadang orang kan aneh-aneh gitu. Ulet. Nah, ulet apa namanya? Ulet pisang ya. Jangan ulet bulu dimakan. Nanti ulet yang ada di pohon pisang itu, ulet apa namanya? Ya, ulet pohon pisang. Kalau kelelawar, kampret itu haram karena memiliki taring. Adapun ulet yang apa namanya? Yang di pohon pisang ini kata para ulama tergantung masyarakat setempat. Apakah mereka jijik ataukah tidak? Kalau tidak dia boleh, kalau jijik dia tidak boleh. Tergantung. Nah, kalau di Bekasi ini jijik apa enggak? Jijik, haram berarti. Tapi kalau di kampung seluruhnya makan makanan itu, maka tidak mengapa. Ulat. Tapi itu terbatas ya, hanya ulat-ulat yang ada di situ ya, bukan ulat bulu. Jangan ulat bulu. Kalau ulat bulu udah pasti. Nah, kemudian itu yang pertama tadi ada ikan dan belalang. Belalang ini halal, tidak perlu disembelih, dia sudah halal. Kemudian yang kedua yang dikecualikan dari bangkai adalah maitah maladama lahu sa'il. Bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir darinya. Bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir dari hewan tersebut. Contohnya adalah az-zubab. Az-zubab lalat. An-nahl lebah. An-naml semut dan sejenisnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika ada
lalat yang masuk ke dalam minuman seseorang. Kata Nabi SAW, hendaknya engkau ceburkan seluruhnya atau engkau buang minuman tersebut. Jadi ada dua pilihan ketika ada lalat yang tercebur atau masuk ke dalam makanan seseorang. Boleh dia ceburkan kemudian dia buang lalatnya, boleh dia buang minuman tersebut atau makanan tersebut. Karena di antara salah satunya ada penyakit, salah satunya ada obat, ada penawarnya. Nah, dalil ini menunjukkan bahwasannya lalat itu tidak najis. Lalat itu tidak najis. Ustadz, itu kan bukan bangkainya, bukan mati lalatnya, masih hidup. Nabi SAW tidak menjelaskan apakah lalat itu masih hidup atau sudah mati. Secara umum, apakah lalat itu hidup ataukah mati. Jadi lalat bangkainya ini dia tidak najis. Jangan difahami halal. Ya. Jangan difahami halal, karena Nabi SAW itu menyuruh untuk membuang lalatnya, bukan dimakan, bukan diminum sama lalatnya, tapi dibuang lalatnya. Ya, harus difahami, bedakan ya. Maka ada kaidah, segala sesuatu yang najis maka pasti haram. Catat baik-baik, nggak usah dicatat, diingat. Segala sesuatu yang najis pasti haram. Tidak sebaliknya. Tidak semua yang haram najis. Tidak semua yang haram najis. Perlu contoh enggak? Perlu. Tadi yang pertama, segala yang najis itu haram. Banyak kan yang najis tadi? Apa? Nah, ini haram. Seluruh yang najis itu haram. Darah haid haram diminum. Ada yang menghalalkan, kayak dukun, ya kan? Ya kan? Ada. Karena itu permainan syaitan. Orang pinter ya. Nah, segala sesuatu yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram najis. Contohnya, yang haram tidak najis: lalat, kucing, racun. Racun ini haram, tapi dia tidak najis. Kalau kena baju kita atau kena tangan kita atau tubuh kita, ini tidak najis, racun. Kenapa? Nah, au daman masfuhan, dia haram. Tapi apakah darah itu najis? Nah, apakah darah itu najis? Nah, ini khilaf tadi, penafsiran ayat yang tadi.
illa maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Apakah rijsun najis ini untuk seluruh yang tiga ataukah hanya pada daging babi saja? Tapi ternyata daman masfuhan ini dia najis. Darah yang mengalir najis. Maka ketika seseorang berdarah, maka dia harus membersihkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak najis. Karena ayat tersebut ternyata hanya untuk daging babi. Dalilnya apa? Karena ketika para sahabat itu berperang dengan penuh darah, mereka masih menjalankan sholat. Ini dalil menunjukkan bahwasannya daman masfuhan atau darah yang mengalir itu tidak najis. Maka bagaimana dengan kita? Ada jalan tengah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kita tidak dalam keadaan perang, maka hendaknya kita bersihkan darahnya. Kecuali kita dalam keadaan perang, maka ini boleh untuk kita tidak membersihkan. Kita dalam keadaan perang enggak? Alhamdulillah kita dalam keadaan aman. Jadi hendaknya kita membersihkan darah ketika ada yang mengalir dari tubuh kita atau kita terkena darah yang mengalir. Seperti ketika kurban, maka hendaknya kita bersihkan dulu darahnya baru salat. Wallahu taala a'lam. Waktunya masih banyak. Udah. Satu lagi. Yang terkecuali dari bangkai. Tadi ada 2. Yang pertama ikan dan belalang. Yang kedua hewan yang tidak ada darah yang mengalir seperti lalat, lebah, semut dan lain sebagainya. Tapi ini tidak berarti semua hewan itu halal kecuali belalang. Kecuali belalang sudah ada dalil yang menjelaskan bahwa boleh. Walaupun bangkainya belalang itu boleh untuk dimakan. Apakah bisa dikiaskan dengan hewan-hewan yang lainnya? Maka tidak boleh. Seperti laron. Nah, laron ini halal atau enggak? Tadi laron sama dengan ulat. Apakah menjijikan atau tidak? Tidak. Kalau di Bekasi ini jijik, haram. Ustaz, tapi kan saya milihnya enggak jijik, haram. Enggak boleh. Ustaz, berarti saya harus survei dulu ke tetangga. Ya, silakan survei. Laron itu jijik apa enggak? Kalau misalkan masyarakat kayak di pedesaan itu mereka makan laron, maka itu halal. Jadi tergantung ya. Bahkan kalau mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ini bukan masyarakat setempat. Mereka merujuk kepada masyarakat yang ada di Arab Saudi. Karena apa? Karena wahyu turun di mereka, Nabi turun di mereka, Al-Quran turun di mereka, hadis semuanya turun di mereka, dan mereka paling faham. Nah, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ini
menguatkan tentang hewan-hewan yang seperti tadi itu ditanyakan kepada masyarakat Saudi. Apakah laron ini menjijikan atau tidak? Apakah ulat ini menjijikan atau tidak? Jadi mereka yang menentukan, bukan masyarakat setempat. Tapi kalau mazhab yang lainnya itu tergantung pada tempat-tempat yang ditinggalkan, yang ditinggali. Yang ketiga adalah azmul maitah wa qarnuha wa dhafruha wa sya'ruha wa rishuha, yaitu tulangnya, kemudian bulunya, kemudian kukunya, kemudian tanduknya. Ini yang dikecualikan dari bangkai yang najis. Jadi yang 4 ini tidak najis. Apa saja? Tulang, tanduk, bulu, kuku. Hah? Gigi. Gigi masuk tulang ya? Tapi untuk tulang dan yang menempel pada daging atau kulit itu harus sudah tidak ada sisa daging atau kulit yang menempel. Jadi sudah kering intinya. Jadi tulang yang sudah kering, tapi kalau masih basah ini najis. Karena masih basah, masih nempel sama daging. Kalau sudah kering ini suci. Kemudian kuku kalau sudah kering ini suci, bulu suci, kemudian apa namanya? Tanduk atau kalau di gajah itu ada gading. Karena para sahabat di zaman dulu menggunakan tulang dan gading atau tanduk ini untuk menjadi sisir mereka, Jadi tidak najis. Nah, ini yang dikhilafkan tadi, babi dan anjing bulunya apakah suci ataukah najis. Khilaf di antara para ulama. Ketika ada khilaf, maka kita lebih baik menghindari perselisihan tersebut. Kalau ada bulu yang lebih aman, maka kita gunakan bulu yang aman. Taib, ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan. Kita sampai poin yang keberapa? Poin keberapa? Ada yang 7, ada yang 8, 9. Ada, baru ke 9 kita masih ada 3 lagi. Enggak selesai-selesai. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa selesai untuk yang najis. Allah taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya atau tidak ada? Ustaz, Ya. kalau nggak salah kita kan prinsipnya kan segala sesuatu kalau selain ibadah urusan duniawi itu kan awalnya kan halal, ya kan? Kalau ibadah kan halal. Tapi kalau melihat tadi kita mengklaim bahwa sesuatu itu haram atau tidak berdasarkan pandangan masyarakat sekitar apakah itu halal atau tidak, itu artinya kan tidak mengikuti Rasulullah. Karena kan segala sesuatu haram itu kan prinsipnya halal kecuali ada larangan. Tapi kelarangan itu kan misalnya kan larangan dari Rasul kan. Tapi kalau kita mengikuti klaim masyarakat sekitar itu berarti kan kita mengingkari aturan yang tadi. Bukan gitu.
ketika tadi ada perbedaan pendapat ya, ini bukan mengingkari ya, tapi ini ijtihad. Ini ijtihad para ulama. Ketika mereka berbeda pendapat di dalam hewan-hewan yang tidak disebutkan dalil, apakah hewan itu boleh atau halal dimakan ataukah tidak boleh. Karena tidak semua dalil itu menunjukkan seluruh hewan-hewan yang ada di muka bumi. Kecuali hewan yang ada di lautan ini ijma' sudah disepakati oleh para ulama tentang kehalalan hewan yang ada di air. Adapun yang ada di darat, ada yang halal, ada yang haram. Tapi tidak semua dijelaskan oleh dalil. Nah, memang kaidah awal segala sesuatu itu halal. Segala sesuatu itu halal. Seperti kemarin kita bahas, segala sesuatu itu hukum asalnya suci. Nah, ketika kita membahas bab najis sebelumnya kita terangkan segala sesuatu hukum asalnya itu suci sampai datang dalil menajiskannya. Begitupun dengan makanan. Segala sesuatu dari makanan itu asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkan makanan tersebut. Namun para ulama mereka di dalam beristinbat dengan dalil itu ada banyak cara. Jadi memang yang disepakati ada 3 dalil. Al-Quran, hadis dan ijma'. Al-Quran, hadis dan ijma'. Ada dalil-dalil yang menguatkan dari 3 ini yang mereka ambil. Contohnya qiyas. Kemudian istihsan. Kemudian qaulus sahabi. Nah, perkataan para sahabat. Ini pun mereka jadikan dalil untuk menguatkan dari yang 3 tadi. Ini 3, sebenarnya ada 2 ya. Al-Quran dan Sunnah. Ijma' ini penguatnya. Kemudian ketika dari ketiga dalil ini ada yang masih belum jelas atau masih banyak yang belum ditemukan kesepakatannya, maka para ulama ini mereka mengambil dalil-dalil yang lain. Contohnya tadi qiyas, kemudian istihsan, kemudian qaul sahabi, kemudian ada qaul ahli Madinah. Ada qaul ahli Madinah. Ada pendapat-pendapat orang-orang Madinah. Dan syaddud dzari'ah. Ada yang menutup kemungkinan kemudaratan yang akan timbul dari pendapat ketika pendapat tersebut diambil oleh para ulama. Menutupnya, ada yang menutupnya. Jadi ada dalil-dalil penopang. Ya. Kemudian ada juga ketika mereka ini menemukan hal-hal yang masih tidak bisa difahami di dalam dalil tadi, itu dengan
Ijtihad ini boleh diambil, boleh tidak. Karena ini hanya usaha mereka untuk menemukan atau menyatukan dalil yang ada, kemudian dijadikan sebuah pendapat ya. Hanya sebuah pendapat. Boleh untuk tidak diambil ketika kita tidak yakin dengan ijtihad mereka. Nah, tadi Al-Imam Asy-Syafi'i beserta dengan mazhabnya, mereka berijtihad terkait hewan yang tidak disebutkan dalil, yaitu mereka mengembalikan adat kebiasaan orang Arab. Nah, ini ijtihad aja. Sedangkan ulama yang lainnya seperti Hanafi, Hambali, kemudian Maliki, mereka mengembalikan hal tersebut kepada masyarakat setempat yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, ini ijtihad. Tapi kalau misalkan kita tadi ana nggak mau mengambil ijtihad tersebut karena bertolak belakang dengan kaidah yang awal, asal segala sesuatu itu halal, maka ana mengambil kehalalannya karena tidak ada dalil untuk pengharaman hal tersebut, maka ini boleh. Silahkan mengambil hal tersebut. Tapi kalau misalkan kita juga mengambil ijtihad dari para ulama, ini juga boleh. Kita ambil ijtihad mereka. Tapi ini hanya sebuah ijtihad sehingga mereka mengeluarkan dari hal-hal yang diperselisihkan menjadi sebuah pendapat dan yang bisa mereka pegang. Wallahu taala a'lam. Jadi itu hanya sebuah ijtihad pendapat mereka. Kalau kita lebih mengedepankan kaidah asal segala sesuatu itu halal, maka ini boleh kita pegang. Wallahu taala a'lam. Cukup. Ada lagi? Cukup? Mas. Kalau gimana kalau yang haram ini dijadikan obat-obatan sama kosmetik? Ya. Segala sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan apapun. Baik obat, kosmetik dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita mengkonsumsi yang baik-baik. Insyaallah perhatikan dari muka bumi ini, daratan dan lautan itu berapa bedanya? 1/5 atau 1/3. Daratan itu hanya 1/3 atau 1/5 dari lautan. Bayangkan, sebesar itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita. Dari daratan sendiri masih ada yang Allah halalkan. Maka jangan sampai kita mencari yang Allah haramkan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Pasti ada obat yang Allah turunkan di muka bumi ini dari hal-hal yang Allah halalkan. Ketika ada obat yang Allah haramkan, maka ini tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Maka haram untuk digunakan. Wallahu taala a'lam. Cukup ya. Obat kuat.
Cukup ya. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan diingat terus, jangan sampai dilupakan, walaupun hanya sebatas lewat tapi paling tidak diingat ya, paling tidak diingat. Baik. Karena tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.